Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknik manipulasi matrik dan teknik visualisasi data. Untuk yang pertama yaitu teknik manipulasi matrik. Yang pertama, teknik mengakses data matrik. Misal kita memiliki matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 4 dan 3, 1, 2. Teknik yang pertama yaitu mengambil elemen pada baris ketiga dan kolom kedua dari matriks A. Yang selanjutnya yaitu mengambil elemen pada baris ketiga dari matriks A 3, titik 2. Yang selanjutnya yaitu mengambil elemen dari baris kedua sampai baris ketiga dan kolom kedua sampai kolom ketiga dari matriks A. Untuk selanjutnya yaitu mengganti elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga dengan nilai 10. Kemudian mengganti elemen matriks A pada baris ketiga dengan nilai negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Yang selanjutnya yaitu mengganti elemen matriks A pada kolom kedua dengan nilai negatif 3, negatif 7, dan negatif 5. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita tulis matriks yang pertama yaitu matriks 1, 2, 3, 2, 1, 4, dan 3, 1, 2. Untuk mengganti elemen matriks A pada kolom kedua dengan nilai negatif 3, negatif 7, dan negatif 5 yaitu dengan yang selanjutnya yaitu menghapus elemen matriks A pada kolom ke-1. Seperti tadi, kita harus meng-clear terlebih dahulu. Kemudian tulis matriks A. Untuk menghapus elemen matriks A pada kolom ke-1 yaitu dengan A titik 2,1 sama dengan matriks 0. Yang selanjutnya yaitu
menghapus elemen matriks A pada baris kedua. Seperti tadi, kita clear terlebih dahulu, kemudian tulis matriks A. Untuk menghapus elemen matriks A pada baris kedua, yaitu dengan A 2, titik 2 kurung tutup sama dengan matriks 0. Yang selanjutnya yaitu menggabungkan dua matriks. Misalkan dua matriks tersebut yaitu X sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 6. Y sama dengan matriks 3, 1, 4, 2, 6, 3, dan 1, 2, 5. Untuk menempelkan matriks pada matriks berdasarkan baris, yaitu dengan Z sama dengan matriks X, Y. Matriks X spasi Y. Sedangkan untuk menempelkan matriks pada matriks berdasarkan kolom, yaitu dengan Z matriks X titik koma matriks Y. Untuk selanjutnya yaitu fungsi matematika. Misalkan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Fungsi aljabar matriks yaitu yang pertama inverse. B sama dengan inverse A. Yang kedua yaitu determinan matriks. C sama dengan determinan dari matriks A. Yang terakhir yaitu transpose matriks. D sama dengan A transpose. Untuk yang selanjutnya ada beberapa fungsi untuk manipulasi matriks yang disediakan pula oleh Skylab, antara lain sebagai berikut. Kemudian ada fungsi matematika, terdapat akos, akotan, seperti yang tertera pada layar. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi eksponensial. Kita misalkan eksponensial 2 sama dengan, ini berarti E pangkat 2 yaitu 7,3890561. Yang selanjutnya yaitu logaritma natural.
Misal log dari 7,3890561. Jawabannya 2. Atau kita juga bisa menuliskan dengan log dari eksponensial 2. Itu hasilnya 2. Yang selanjutnya yaitu logaritma berbasis tertentu. Misal log dari log 2 kurung buka kurung tutup 8, hasilnya 3. Yang selanjutnya yaitu akar pangkat, yaitu dengan SQRT, misalkan 144, hasilnya 12. Untuk selanjutnya yaitu teknik visualisasi data. Pada tingkat pemodelan matematika, teknik visualisasi data sangat penting untuk dapat mengetahui karakteristik suatu data. Skylab menyediakan teknik visualisasi data hingga 3 dimensi. Instruksi grafis sangat penting dalam fisika, karena dengan demikian wujud dari suatu fungsi dapat disimulasi. Skylab menyediakan berbagai instruksi, antara lain seperti yang tertera pada layar. Untuk teknik visualisasi data yang pertama yaitu membuat grafik 2 dimensi. Misalkan X sama dengan 360 sampai kemudian Y sama dengan cos X dikali persen pi per 180. Kemudian kita plot X dan Y, X, Y. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat judul grafik, yaitu dengan title dan nama grafik tersebut. Title, grafik fungsi kosinus. Menjadi ini, grafik fungsi kosinus. Yang selanjutnya yaitu membuat X label. Dengan X label domain, X label yaitu sumbu X dalam derajat. Seperti ini, sumbu X dalam derajat. Kemudian membuat X label, membuat Y label, itu dengan Y label sumbu Y nilai kosinus. Hasilnya ini, sumbu Y nilai kosinus. Kemudian yang selanjutnya yaitu
menambahkan garis-garis dimensi pada grafik, yaitu dengan GCA kurung buka kurung tutup titik grid sama dengan matriks 1 1 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian mengganti warna grafik. Untuk simbol warna sudah tertera pada awal. Misal kita yang tadi kan warnanya biru, kita mau menggantinya menjadi warna yang lain. Simbol-simbolnya yaitu ini. Warna kuning yaitu Y, yellow, magenta M, biru muda C, merah R, red, hijau G, green, biru blue, putih white, hitam K. Yaitu dengan cara plot X, Y, tanda petik. Misal kita akan mengubahnya dengan warna kuning, yaitu dengan Y, tanda petik kurung tutup. Ini berubah menjadi kuning, yang tadinya warna biru menjadi warna kuning. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggabungkan beberapa grafik fungsi dalam satu koordinat. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu. Sebelumnya kita close terlebih dahulu grafiknya. Misal kita punya X sama dengan negatif 6 sampai 6. Kemudian Y1 sama dengan X kuadrat. Yang kedua Y2 sama dengan X kuadrat plus 12. Kemudian plot X Y1 dengan warna merah. Hasilnya ini. Kemudian kita beri garis GCA kemudian kita plot yang XY2 dengan warna biru. Hasilnya ini. Kemudian kita beri gridnya dengan GCA grid sama dengan kemudian kita memberi title atau judul grafik, X label dan Y label. Grafik fungsi Y1 sama dengan
X pangkat 2 versus Y2 sama dengan X pangkat 2 plus 12. Kemudian X labelnya domain X, dan Y labelnya range Y. Dan hasilnya ini. Kemudian yang untuk selanjutnya yaitu menampilkan grafik fungsi dalam beberapa koordinat. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Misal X sama dengan negatif 6 sampai 6, Y1 sama dengan X pangkat 2, Y2 sama dengan X pangkat 2 plus 20, sedangkan Y3 sama dengan X pangkat 2 plus 40. Sebelumnya kita keluarkan grafik yang awal, kemudian subplot tiga, 11 terus plot X, Y1. Kemudian beri title grafik fungsi Y1 sama dengan X pangkat 2 dan beri grade GCA kurung buka kurung tutup titik grade sama dengan matriks 1 1 1. Hasilnya ini. Kemudian grafik yang kedua yaitu dengan subplot 3,1,2 plot X, Y2 dengan title grafik fungsi Y2 sama dengan X pangkat 2 plus 20. Dan memberi grade dengan GCA kurung buka kurung tutup titik grade sama dengan 111. Hasilnya ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik yang ketiga, subplot 3,1,2
1,3 plot X, Y3 dengan title grafik fungsi Y3 sama dengan X pangkat 2 plus 40 dan grid GCA kurung buka kurung tutup titik grid sama dengan matriks 1, 1, 1. Hasilnya ini. Kita juga bisa memberi X label dan Y label seperti pada yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk berbaris. Sebelumnya kita close grafik dulu, kemudian clear console. Misal kita punya X sama dengan negatif 4 sampai 4. Y1 sama dengan X pangkat 2, Y2 sama dengan X pangkat 2 plus 10, yang Y3 sama dengan X pangkat 2 plus 20. Untuk grafik pertama yaitu dengan subplot 3,3,1 yaitu plot X, Y1 dan beri gridnya dengan GCA buka kurung tutup grid titik grid sama dengan matriks 1, 1, 1 dengan title grafik fungsi Y1 sama dengan X pangkat 2, X label domain X dan Y label range Y. Hasil grafiknya ini. Kemudian untuk grafik yang kedua yaitu subplot 3,3,2 yaitu plot X, Y1 kemudian diberi grid GCA titik grid sama dengan matriks 1, 1, 1 kemudian diberi title grafik fungsi Y2 sama dengan X pangkat 2 plus 10 dengan X label domain X dan Y label
hasilnya ini grafik yang pertama dan ini grafik yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu grafik yang ketiga dengan subplot 3, 3, 3, yaitu plot x, y3 dengan title grafik fungsi y3 sama dengan x pangkat 2 plus 20 dan x labelnya domain x dan y label yaitu rank y, dan hasil grafiknya ini. Karena ini tadi tidak di grid, jika kita mau di grid ditambahin GCA kurung buka kurung tutup titik grid sama dengan matriks 1 1 1 hasilnya ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.